Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberikan rahmat, diberikan berkah, dilancarkan rezekinya, yang utama diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi sedulur, kali ini kita akan eksplor atau jalan-jalan ke pasar, namanya Pasar Tandun. Pasar Tandun pernah kita eksplor ya, cuma ketika itu hari Minggu rame-ramenya. Kali ini yang kita eksplor ketika pasar hari Rabu. Jadi Pasar Tandun ini itu 2 kali, pasarannya 2 kali seminggu, itu Minggu dan Rabu. Utamanya yang besar itu Minggu, yang kedua itu Rabu, artinya ya tidak seramai pada hari Minggu. Jadi nggak tiap hari. Jadi Pasar Tandun ini ya, desanya Desa Tandun, kecamatannya Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Jadi pasarnya 2 kali seminggu pasarannya. Kalau di Ujung Batu itu kan tiap hari, kali ini 2 kali seminggu. Karena memang Ujung Batu lebih ramai, lebih padat penduduknya daripada Tandun. Kalau di Jawa pasarannya kan pasaran ya, pasaran ada pasar pon, ya setiap pon dia pasaran. Jadi 5 hari sekali. Ada pasar Paing, pasar Wage, pasar Kliwon. Nah, ini kalau di sini enggak. Kalau di Jawa saya ingat seperti itu. Jadi ini Pasar Tandun. Jadi kita ini jalan ke sini ya, ada yang beli sayuran untuk kebutuhan mulai hari Kamis sampai Sabtu ya. Karena Minggu ya untuk Rabu lah, Rabu sampai Sabtu. Nanti Minggu kan belanja lagi. Jadi untuk sayuran kita beli itu belanjanya 2 kali seminggu. Jadi kalau hari Rabu saya sendiri, tapi kalau hari Minggu berdua dengan istri. Jadi kalau hari Rabu saya sendiri ya beli sayuran. Nah, ini kebetulan saya beli sayuran. Jadi sedulur, sayuran ini ya, tampak seger. Pasar harganya pun lumayan ya murah, saya katakan murah, karena sayuran 10.000 udah bisa untuk makan sehari. Sayuran kan nyeneng deh, satu keluarga 10.000 sayuran itu untuk 1 hari. Jadi dalam belanja, dalam bertransaksi, dalam bermuamalah kita mesti jujur. Kemudian kita mesti ikut aturan sebagaimana yang Allah tetapkan sesuai dengan agama ya. Tidak boleh curang, tidak boleh nipu, dihalalkan jual beli, diharamkan riba ya, Allah katakan seperti itu ya. Riba itu haram, jual beli itu halal. Jual beli itu ada yang cash, kontan, ada yang utang atau kredit. Nah, boleh, kedua-duanya boleh. Yang nggak boleh itu riba ya. Melebihi dari ketentuannya, maksudnya dari yang ditetapkan. Sedulur, melanjutkan cerita video kita kemarin tentang tawakal. Kita ini memasrahkan segala sesuatu, keputusan itu hanya pada Allah. Itu memang kuasa Allah, atau kuasa. Jadi itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu kadang sesuai dengan syariat yang sebagaimana kita alami. Ada yang enggak, bahkan kadang ada yang berlawanan.
Contohnya, api itu sifatnya itu kan membakar, tapi Allah SWT kuasa api itu nggak membakar. Buktinya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, dia merasa sejuk dingin, tidak ada sedikit pun yang terbakar, bajunya pun enggak. Nah, ini. Jadi itu kuasa Allah, maunya Allah, kehendak Allah. Kadang sesuai dengan pemikiran kita, kadang nggak sesuai, kadang berlawanan dengan pemikiran kita. Ya itu tadi contohnya. Air sifatnya yang besar itu, laut itu menenggelamkan, tapi kuasa Allah juga ada nggak tenggelam. Pisau, pedang, tajam itu sifatnya memotong, fitrahnya seperti itu, tapi Allah kuasa. Dan pedang pun nggak bisa motong. Contohnya ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, nggak mempan, nggak apa-apa. Nah, ini banyak contoh-contoh kuasa Allah nih. Jadi suatu ketika ini dongeng ya, dongeng atau cerita fiktif atau fiksi, atau ceritanya untuk permisalan, gambaran supaya kita ini bahwa itu bukan yang berlaku, itu yang berlaku di sekitar kita itu bukan kuasa makhluk, bukan kuasa manusia, kehebatan, tapi memang kuasa Allah. Suatu ketika, nah ini dongengnya, cerita ya, daripada nggak cerita sajalah. Mau saya ceritain harga bawang cabai itu ya, kok saya kalah nanti sama emak-emak, nggak tahu, saya nggak paham. Kalah pula jelas pedagang-pedagang, saya nggak paham harganya. Bisa beli, saya bayar, berapa harganya saya bayar gitu. Jadi suatu ketika ada namanya seorang bapak, katakanlah namanya Pak Abdullah atau Pak Udin lah supaya enak bahasa kita. Pak Udin punya anak gadis 2. Anak gadisnya ini dinikahkan kedua-duanya. Satu mantunya itu bernama si Sidik, itu petani. Yang satu lagi siapa namanya, si Kajib lah, Kajib. Kajib itu dosen. Nah, jadi karena memang ya ini kisahnya ini nggak di Jawa ya, ini di luar Jawa, nggak di luar Jawa. Jadi Pak Udin ini dia punya ladang ini agak jauh, jadi tanamnya kelapa, kebanyakan kelapa. Jadi mungkin di Kalimantan, di Sumatera, di Riau, di Jambi itu banyak kelapa ya. Dan ladangnya agak jauh. Jadi ketika itu pas waktunya panen, dia kalau sendiri nggak kuat lah, harus bantu. Anaknya cuma 2, perempuan itu udah nikah, maka dia minta bantuan mantunya. Ditelepon lah kedua mantunya nih. Mereka siap hari Minggu nih, kan Minggu ya, karena yang cocok libur ya siap hari Minggu. Nah, berangkatlah mereka, dia siapkan bekal segala macam, kita ke jalan. Ternyata ladangnya ini nyebrang, ada sungai, nyebrang sungai. Dan ketika mau menjelang ke sungai itu ada angsa, ada jumpa angsa. Angsa kan ketika jumpa orang kan bunyi itu, ketika kuang tuh. Wah, bapaknya ini dan kok nyaring kali nih angsa nih. Maka ditanyalah sama si bapaknya, mantunya yang petani ini, siapa sih? Sidik, Dik, ngapa? Oh, kepada yang pertama ditanya dulu yang karena yang berilmu kan dosen, jadi ditanya dulu ini. Zip, ngapa itu kok angsa itu bunyinya nyaring deh? Maka dia ditengok, dia itu Pak, itu karena lehernya panjang. Oh iya ya. Jadi kalau kita lehernya panjang nyaring juga, ya bisa jadi. Oh ya. Maka ditanya, ini versi si Kajib. Kalau mau Dik, gimana Dik? Kalau saya ya namanya petani ya nggak bisa kan. Nah, itu kuasa Allah lah itu Pak.
Oh iya juga, betul juga nih bos Allah. Nah ya, terus jalan lagi. Kemudian pas mau turun sungai itu di tepinya itu ada rumput bambu. Jadi bambu itu kan ada yang tumbuh rebung atau bung itu kan. Itu kan lancip itu, runcing itu dari tanah itu. Nah, itu menembus. Wah, kok aneh ya? Nggak di tanah kok seperti itu. Maka tanya, Zeb, kok gitu ya Zeb ya? Kok bisa apa? Kok bisa muncul itu apa itu tanam itu dari tanah itu, nggak ada yang nanam, nggak ada apa? Kok gitu? Maka ditengok, oh itu Pak, itu bisa keluar itu karena tanah itu lunak. Jadi bisa keluar dia dari situ, bisa tumbuh di situ karena lunak. Oh iya juga. Kalau menurutmu Dik, gimana Dik? Sekali lagi, ya karena dia nggak bakat mikir, ya kuasa Allah tuh Pak. Iya juga, ya udah jawabanmu ya. Maka jalan lagi ya, itu turun ke sungai, naik sampan. Ketika naik sampan ada itu apa? Mentok atau itik atau bebek lah. Nah, sedang berenang sama anaknya itu. Wih, ini kok berenang kok terapung gitu? Tanya, ini Cep, ngapa lagi ini kok bisa berenang ini? Kok berenang ini? Kita nggak bisa kayak gitu, santai gitu, berenang gitu kan? Oh kita kan baru sekian menit kan udah kelelep gitu kan? Kenapa? Cep? Tengok. Oh itu Pak, itu karena ada bulunya tebal sehingga dia bisa menahan bobot badannya. Oh iya juga, betul itu. Kalau menurut Dik, lagi-lagi kuasa Allah Pak. Wah, kok nggak ada jawaban lain? Apa nggak ada jawaban lain? Ya, diam aja. Ya udah sampai di ladang panen, itu pulang. Ketika tadi di ladang itu, ketika menjelang pulang itu rupanya hujan. Nah, ketika hujan, jadi airnya naik dan arusnya tambah deras. Jadi yang tadinya naiknya turunnya dari sungai dari situ, maka naiknya nanti nggak dari situ karena agak terbawa arus saja sebelah lain lagi. Dinaikkanlah nih kelapa yang ke sampan kan. Sampan, dan ketika naikkan itu begitu naik itu karena udah sore habis hujan juga ada bunyi lagi yang kuang bang. Tengoknya apa kok malam-malam udah gelap angsa. Tengok bapaknya, loh bukan angsa ini bukan angsa ini katak, ini kodok bangkong nih yang apa itu loh. Kok bunyinya nyaring? Tanya kepala Cip, apa tadi kamu bilang yang angsa itu nyaring itu karena lehernya panjang. Lah ini kodok ini nggak ada lehernya Cip, kok nyaring bunyinya Cip? Diam aja. Waduh, iya ya. Maka dalam hati benar aku tahu kuasa Allah. Udah jalan lagi itu, udah naik ke rumah, maka naiklah menyeberang sampah. Jadi kan agak terus kan nggak tempat tadi lagi, naiknya nanti nggak tempat tadi karena terbawa arus. Dan ketika itu pas arusnya agak lumayan kuat, ya agak goyang ada kelapa yang jatuh satu atau dua itu jatuh kan. Ketika jatuh itu terapung. Bapaknya, loh ini kenapa kok terapung ini? Loh kok terapung ya? Tadi katanya entok tuh karena bulunya banyak. Dia terus, ini kelapa ini kok nggak ada bulunya kok terapung? Cip, gimana Cip? Katamu tadi karena bulunya itu bebek atau entok itu berenang apa itu terapung itu karena bulunya, ini kelapa ini nggak ada bulunya ini. Kok bisa berenang, bisa terapung itu? Maka si Kacip diam aja. Si Dik tenan menang aku ya. Terus jalan lagi ya. Begitu naik karena nggak tempat tadi, ternyata di tempat naik itu yang ada tangga satu lagi itu banyak bebatuan, batu besar batu kali itu.
Karena capek duduk Bapak nih. Ketika duduk di batu itu banyak tumbuhan lumut. Lumut tumbuh gitu. Nah, teman-teman. Loh, ini kok tumbuh di sini? Batu ini keras ini. Cep, gimana Cep? Kok bilang tadi bambu tadi tumbuh karena tanahnya lunak. Lah ini batu keras bisa tumbuh Cep. Ini gimana Cep? Nah, diem aja. Nggak bisa benar. Jadi, sedulur, jadi yang betul itu memang kuasa Allah. Allah mampu, Allah kuasa segalanya itu. Jadi kemampuan manusia, kepemikiran manusia itu masih kalah jauh. Jadi yang betul itu kemampuan Allah SWT, kuasa Allah. Demikian sedulur, dong atau cerita kita ke pasar sampai ke ladang ngambil kelapa panen ya. Dan sedulur ya, sampai di sini semoga sehat selalu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.